Pada pemaparan budaya positif ini berawal dari satu pemikiran, yakni dari seorang pahlawan bangsa kita yang kita hadir di Semarang, yang kita kenal dengan Ki Hajar Dewantoro. Budaya positif jadi suatu cara untuk dilaksanakan di sekolah dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yaitu filosofinya menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di sini ada upaya dari Ki Hajar Dewantoro untuk bisa mewujudkan pendidikan di Indonesia, khususnya bahwa yang dinamakan pendidikan adalah menuntun. Jadi di sini ada perbedaan antara mengajar dan mendidik. Dengan mendidik ini maka semua berkaitan dengan tuntunan untuk membentuk segala kodrat yang ada pada anak. Karena kita harus mengetahui bahwa anak dilahirkan sudah membawa kodrat masing-masing dan bersifat unik, sehingga anak tidak ada yang namanya anak tertinggal, anak bodoh dan sebagainya. Mereka punya kekhasan masing-masing. Tugas kita adalah hanya menuntun dan menebarkan, karena pada dasarnya menurut Ki Hajar Dewantoro bahwa kodrat yang sudah ada sejak lahir ini masih bersifat ibarat garis-garis yang masih samar-samar, dan peran kita, tugas kita dalam menuntun untuk menebarkan garis-garis dasar itu yang berupa potensi, minat, bakat dari siswa untuk kita kembangkan, untuk kita tumbuhkan, sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, untuk melaksanakan menuntun kodrat inilah salah satu cara yang dapat dilaksanakan di sekolah, yaitu dengan menerapkan budaya positif. Budaya positif berarti melakukan hal-hal yang terbaik dalam rangka menuntun, bisa untuk mentransfer keilmuan, juga menanamkan budi pekerti pada anak didik kita. Kemudian budaya positif yang akan kita lakukan paling tidak ada 5. Yang pertama adalah disiplin positif. Kemudian yang kedua motivasi perilaku manusia. Di sini ada hukuman dan penghargaan. Dan seterusnya ada posisi kontrol restitusi. Kemudian ada keyakinan sekolah, atau lebih spesifik keyakinan kelas, dan yang kedua adalah segitiga restitusi. Ini 5 hal yang diharapkan bisa membudaya di sekolah, yang menjadi budaya positif kita, diawali dari disiplin positif dan nanti terbiasa untuk masalah yang namanya segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah disiplin positif. Kata disiplin sudah pasti kita merujuk pada hal-hal keteraturan, ketepatan dan sebagainya. Namun yang dimaksud dengan disiplin positif di sini adalah disiplin yang mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Di sini ada poin penting, ada kita garis bawah, ada disiplin semuanya mengacu pada nilai kebajikan. Dan nilai kebajikan ini nanti akan dimasukkan atau ditentukan untuk disepakati menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas inilah nanti bisa diharapkan anak-anak terbiasa untuk menerapkan kedisiplinan sesuai dengan yang aturan-aturan yang ada di sekolah. Di antara disiplin di sini adalah anak-anak terbiasa menerapkan sesuai dengan aturan, peraturan, kesepakatan yang sudah disepakati di sekolah, baik aturan yang dibuat oleh sekolah secara umum
maupun nanti ada kesepakatan yang ditentukan oleh siswa bersama guru. Tujuannya adalah untuk mengajarkan untuk bertanggung jawab, dan intinya adalah dari kesadaran diri, bukan dari pengaruh luar atau dari orang lain. Disiplin positif merupakan pendekatan menuntun murid dalam mengontrol diri, menguasai diri, dan memiliki motivasi internal. Karena yang bisa mengontrol diri seorang adalah dirinya sendiri. Yang di sini berarti ada kontrol diri dan juga motivasi internal. Nanti juga akan kita pahami bahwa motivasi ada dua, motivasi internal dan motivasi eksternal. Namun maksud yang di sini diharapkan muncul pada diri murid atau diri anak-anak kita untuk menerapkan disiplin positif adalah yang lahir, yang tumbuh dari kesadaran diri berupa motivasi internal, sehingga dia dapat mengontrol dirinya untuk bisa menerapkan hal-hal yang sudah ditetapkan dan meyakini hal yang sudah sepakati. Yang seterusnya setelah disiplin positif untuk bisa membudayakan positif, kita tadi sudah menganalisa disiplin positifnya seperti apa di sekolahan, maka kita sudah menelusuri adanya motivasi perilaku. Di manusia itu mengerjakan sesuatu baik yang bersifat baik maupun buruk pasti ada motivasinya. Dan motivasi perilaku ini dibagi menjadi tiga, yang dua masuk eksternal dan yang satu masuk ke internal. Jadi ada tiga motivasi manusia melakukan sesuatu tindakan atau perilaku. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang sering kita jumpai pada anak-anak. Mereka melakukan disiplin di sekolah, misalkan tidak selalu ingin tepat waktu, selalu melaksanakan piket dalam kelas, kemudian selalu mengerjakan PR tepat dan sebagainya. Kadang hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pada saat dia mengumpulkan ternyata dia tidak mengumpulkan, anak disuruh apa, anak disuruh apa. Kadang motivasi biar saya tidak dihukum, biar saya tidak melakukan tindakan yang lebih luas lagi, maka dia akan mengerjakan disiplin tersebut. Berarti ada motivasi dia melaksanakan kedisiplinan atau budaya positifnya hanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini jelas. Ada anak melaksanakan patuh melaksanakan peraturan tata tertib yang ada di sekolah atau sepakatan yang disepakati, anak tiket kelas, anak berangkat pagi hanya karena ini dapat penghargaan. Penghargaannya berupa ucapan verbal atau kata-kata ribut dari seorang guru dan sebagainya. Ada yang dua-duanya itu memungkinkan pada murid-murid kita, sehingga ini secara jangka pendek memang tidak bagus, baik yang berupa hukuman maupun berupa penghargaan hanya akan menghambat mereka untuk membudayakan. Pada saatnya tadi seperti kita sampaikan, sudah tidak ada pengawasan, sudah tidak konsistensi dalam melakukan, maka akan terbiasa untuk melanggar disiplin atau keyakinan yang sudah disepakati di sekolah. Dan yang ketiga adalah motivasinya dari motivasi internal dari dalam diri murid, ini menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini yang kita sulit mungkin karena di samping kita juga belum memahami secara penuh bagaimana cara mereka bisa tumbuh motivasi bahwa saya ingin jadi anak yang selalu disiplin, saya ingin jadi anak yang selalu tanggung jawab, saya jadi anak yang selalu bisa mematuhi peraturan. Itu kita caranya seperti apa? Mari terus kita memperbanyak diri, mengembangkan diri untuk bisa menjadikan anak-anak kita, murid kita tumbuh dan bisa menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi mereka berangkat ke sekolah
kemudian menjalankan peraturan di sini, mereka tumbuhnya dalam diri saya menjadi seorang yang pemberani, saya menjadi seorang yang bisa maju jadi seorang pemimpin di budaya dan sebagainya. Itu menjadikan orang yang mereka inginkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya tadi, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, menghargai, kebersamaan dan lain sebagainya. Nilai yang mereka percayai yang sudah disepakati. Dari ketiga motivasi ini, hanya yang dua yang dari proses Australia ini yang memang diupayakan untuk dihindari, atau mereka masyarakat disiplin positif atau budaya positif, bukan sekedar menghindari hukuman atau untuk mendapatkan penghargaan. Tapi mudah-mudahan dengan berbudaya positif kita terus dilaksanakan, mereka sudah terbiasa jadi orang yang mereka inginkan. Mereka bersalaman, mereka mengucapkan salam setiap hari. Pembiasaan itu bukan hanya karena ingin dilihat oleh Pak Guru bahwa saya rajin dan sebagainya, tapi saya ingin orang yang terbiasa mengucapkan salam, saya terbiasa rajin di sekolah dan lain sebagainya. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghasilkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Di antaranya penghargaan merusak hubungan. Ini ada satu pemahaman bahwa penghargaan dalam jangka pendek bisa merusak hubungan. Pada saat penghargaannya kurang memuaskan, maka guru dianggap sudah tidak menghargai kita. Atau pada saat guru-guru memberikan penghargaan yang berbeda dengan yang lain, mereka juga akan melemahkan dan lain sebagainya. Memang penghargaan bisa diberikan untuk memotivasi mereka, tapi dalam jangka panjang merasa dosa, dia akan rusak hubungan karena memang mereka yang diinginkan tidak sesuai dengan keinginannya mereka. Kemudian menurunkan kualitas, bahwa penghargaan atau hukuman bisa menurunkan kualitas dari si anak tersebut. Karena kita contoh yang ranking 1, maka akan dapatkan ini. Yang ingin dua, pada saat dia selalu ranking 1, dia akan dapatkan penghargaan. Pada suatu saat, pada saat dia ternyata tidak dapat ranking 1, maka mungkin dia akan ada titik nol lagi atau tidak merasa bahwa saya tidak mampu lagi dan mampu sebagainya. Jadi menurunkan kualitas si anak. Kemudian mematikan kreativitas. Ini jelas karena penghargaan hanya sebatas yang diharapkan. Pada saat penghargaan sudah tidak diberikan, maka dia tidak kreatif lagi untuk melakukan tindakan untuk budaya positif. Bahkan menghukum. Ini hukuman dan penghargaan. Mudah-mudahan di sekolah kita hindari penghargaan, tapi yang masih bisa kita toleransi sebagai upaya untuk langkah awal mungkin atau dasar untuk kita memotivasi anak-anak, mungkin penghargaan masih diperlukan. Kita tahu bahwa hukuman dan penghargaan bagian dari budaya positif yang secara jangka pendek ada yang bisa ditoleransi, diterapkan, secara jangka panjang dihindari. Itu adalah posisi kita untuk bisa menerapkan budaya positif, yaitu posisi kontrolnya. Di sini budaya positif harus ada sistem kontrol, baik pada sekolah itu sendiri melalui peraturan, baik pada diri kita sendiri melalui pengawasan dan konsistensinya, maupun pada diri anak juga harus ada posisi kontrol restitusi. Di sini yang diinginkan dari posisi kontrol adalah dari pendidiknya atau gurunya. Jadi ada 5 posisi kontrol restitusi. Ini jawaban jenengan telah sendiri mana yang baik dan mana yang harus kita bisa menjadi masuk dalam posisi itu. Ada posisi penghukum. Ini dari dulu memang kita mungkin sudah menjadi sudah menjadi menyeluruh, guru atau seorang pendidik hanya bersifat kalau melanggar
sesuatu yang berada dengan tata tertib, kedisiplinan dan keyakinan kelas sebagainya pasti akan mendukung. Ada hukuman. Kalau dulu sering ada anak yang sering berdiri di depan kelas, kemudian ada yang membawa bendera, itu namanya posisi kita masih pendukung. Di kita sendiri kadang sudah kasih diri pada posisi apa sebenarnya yang sudah kita laksanakan dari posisi itu. Apa masih menghukum apa tidak, posisinya kita sudah mulai kita kurangi, sudah mulai kita kurangi posisi penghukum. Dia apa sebagai hukum, apa sebagai hukum. Misalkan, Tony, kok kamu terjadi tidur saja di situ? Suruh maju sini. Kerjakan soalnya dia papan tulis. Pada saatnya karena dia tertidur, maka otomatis dia tidak akan mengerjakan tugas yang diberi guru. Karena dia hanya menghukum saja, dia ketahuan ketiduran, dihukum. Dia ketahuan tidak mengerjakan red, dihukum. Dia ketahuan tidak mengerjakan tiket, dihukum dan lain sebagainya. Maka posisi ini kadang kita juga berada, atau bahkan mungkin masih mendominasi. Apa kita memang masih menempati posisi kontrol restitusinya di penghukum. Kemudian ada yang membuat merasa bersalah. Ini sudah mulai meningkat, ini sudah mulai memperbaiki diri. Kalau posisi penghukum, dia tidak mau tahu kalau salah dihukum. Tidak mau seperti ini dihukum. Tapi pada saat membuat merasa bersalah, seorang guru itu mulai ada pendekatan. Nah, coba kamu bayangkan, orang tua kamu sudah membiayai kamu sedemikian rupa, anjing tulang setiap hari. Masa kamu sekolah hanya seperti ini? Coba, orang tua sudah kamu membiayai sampai sebanyak-banyak, tapi kamu kok sekolah hanya duduk-duduk, tidak mau belajar, tidak mau. Itu namanya mereka akan merasa seolah-olah mereka merasa bersalah. Itu namanya pembuat merasa bersalah. Seterusnya adalah posisi teman. Seorang guru di samping dia juga seorang yang bisa dihormati, tapi dia juga kadang juga bisa menempati posisi seorang teman. Seorang teman itu dia menawarkan diri untuk bisa membantu. Kamu kenapa sih kok dari tadi hanya tidur-tiduran dan mengerjakan seperti yang lain, ada apa? Sini Pak Guru bantu, sini bantu. Sukanya kamu apa? Ini pas saya tidak bisa menulis ini. Oh, sini Pak Guru bantu, sini bantu. Dia duduk bersama, dia membantu anak untuk bisa menyelesaikan atau melakukan tindakan yang diharapkan. Itu namanya teman. Di sini sifatnya menegur. Kalau tadi menghubungkan keadaan, membuat bersalah, jadi menghubungkan flashback keadaan yang ada di cerita sehingga anak merasa terenyuh atau merasa bersalah. Kalau teman, dia pertama menegur jelas, dan kenapa? Kenapa terus? Terus dia membantu. Coba, kalau Pak Guru boleh saran, apa yang Pak Guru bisa bantu untuk kamu untuk bisa jangan kamu tidak terlambat? Apa Pak Guru nanti jemput ke rumahmu atau gimana? Itu hanya menawarkan diri, menegur dan membantu. Tapi ini sudah baik. Karena apa? Tidak ada istilah ingin penghukum, tidak ada hukuman di sini. Walaupun tahu bahwa dia terlambat, bahwa dia tidak tiket, tapi karena dia tahu ingin memposisikan pada institusi ini memperbaiki permasalahan yang ada, sehingga dia memposisikan pada sifat berteman. Paling tidak kalau tidak bisa bercerita atau tidak bisa menghubungkan keadaan, kita langsung terjun ke posisi teman, sering menegur kesalahan, kemudian kita bantu apa permasalahannya pada anak tersebut. Kemudian kadang kita juga seorang guru memposisikan pada posisi kontrol pemantau. Ini biasanya dilakukan oleh seorang yang punya kedudukan seperti kepala sekolah, kemudian panjenengan guru kelas, kemudian ada wali kelas. Yes, ada posisinya sebagai pemantau. Pemantau itu intinya sesuatu kurang. Kamu tahu kan bahwa jam 7 sudah harus tepat di sini. Maksudnya apa? Bahwa jam 7 maka harus mengambil sampah. Maka silakan Pak Guru nggak mau tahu, ambil sampah sebanyak-banyaknya. Di lagu saya itu sampai 100. Namanya memantau. Dia yang memantau, kemudian
pada saatnya tertentu dia hanya sesuai sesuatu saja. Yang tidak pakai hari ini tidak pakai pediatrik, silakan kembali. Atau kalau dia mau kembali silakan jangan keluar kelas, harus berada di ruang kelas agar tidak oleh warga sekolah yang lain bahwa kamu tidak berpakaian yang seragam. Tentunya pokoknya aturannya seperti ini, maka dijelaskan seperti ini, konsultasinya seperti ini, hubungan seperti ini, biasanya pemantau. Yang paling utama adalah pada posisi manajer. Jadi harusnya seorang guru bisa menempatkan posisinya di sini. Seorang manajer itu merangkum semuanya. Dia tahu hukuman, dia tahu konsekuensi, dia bisa menghubungkan keadaan, dan dia juga bisa membantu seorang teman, dia juga bisa memantau, menjelaskan aturan-aturan. Tetapi dia bukan langsung melaksanakan hukumannya, tapi ingin mencari solusi. Kamu sepatunya berbeda jalan di kamu sepatunya putih sendirian. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Saya akan kembali Pak. Berapa jam dari sini sekolahan? Hanya 5 menit bisa kembali. Ya Pak bertunggu ya, ini masih ada jam 15 menit, berarti masih ada waktu untuk kamu dulu. Cuma yang mencari solusi. Ya dia tahu aturannya, dia tahu untuk bersalah dan sebagainya, dan membantu solusinya. Tapi dari solusi ini diharapkan juga solusinya bukan dari kita, solusinya dari teman anak-anak yang kita butuhkan. Jadi solusinya kita arahkan jangan dari kita dulu. Jadi anak-anak itu bisa menentukan tindakan apa setelah dia tahu bahwa saya berbuat salah, saya telah melanggar kesepakatan yang di sekolah ini. Sehingga 5 posisi kontrol ini kadang kita memang melakukan, tapi yang diharapkan yang ideal adalah pada posisi manajer. Manajernya artinya semua yang memang kita harus tahu bahwa ini ada hukum dan sebagainya, tapi tetap fokusnya adalah mencari solusi. Bahkan solusinya dari anak didik kita sendiri. Apa yang dilakukan sehingga kita bisa bayangkan. Kamu tuh baru bisa, saya tidak mau tiket kelasnya, terus kalau kamu lihat kelas gimana? Ya saya akan Pak kembali kamu masih ada teman-teman menyaku, masih ada bocor bakal melakukan sana. Terus utama dan sebagainya. Kita mencari solusinya pada mereka. Ini hanya sebatas, tapi pada saya namanya bentuk konsistensi. Sehingga ada dari pertama budaya positif. Artinya kalau terbiasa melakukan seperti itu ya, nanti akan memudahkan anak-anak bisa menerapkan nilai-nilai yang baik-baik dan lebih disiplin positifnya. Kemudian mereka punya motivasi dari diri sendiri, bukan hanya karena mendapat hukuman atau penghargaan. Juga kita sebagai seorang guru harus tahu apa hukuman dan apa penghargaan. Apa ini mendidik apa tidak harus kita telaah, dan kemudian kita setelah tahu hukuman dan penghargaan seperti ini, maka kita juga bisa mengambil posisi kontrolnya seorang guru pada posisi apa. Mudah-mudahan yang di sekolah sini kita mulai belajar itu bisa menjadi posisi yang manajer, yang bisa merangkum semua. Seterusnya adalah untuk bisa kita membudayakan positif. Selain kita seorang pendidik tadi menempatkan dirinya pada posisi kontrol tadi, yang ada yang dianggap gagal, ada yang sukses. Yang gagal tadi adalah penghukum dan pembuat merasa bersalah. Yang sukses adalah yang posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Tapi kita juga harus tahu sehingga apa sih motivasi mereka untuk bisa membudayakan positif. Bahwa kita harus mengetahui bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Menurut di modul tidak dihafal dari orangnya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi ada anak jam pada saat istirahat, pada saat pembelajaran kadang keluar isinya ke WC, isinya ke toilet, tapi ternyata dia masuk ke kantin, dia jajan. Mungkin akan dalam kebutuhan bertahan hidup. Ternyata setelah ditelusuri, tadi pagi saya tidak makan jajan dan sebagainya. Jika kita harus mengetahui ternyata dia melakukan seperti itu, melanggar keyakinan, melanggar aturan karena ingin
kebutuhan bertahan hidup. Lagi kita bisa mengarahkan atas apa solusinya sehingga anak tadi tidak bolak-balik isinya ke toilet, tapi ternyata jajan-jajan di luar dan lain sebagainya. Ada kebutuhan kasih sayang. Mungkin anak yang diajak jagongan tong tidur, apa kurang disayang, apa bagaimana. Ada anak yang dapat perhatian, ingin didekati gurunya. Setelah tidak didekati merasa sendiri dan sebagainya. Kan ini dapat kasih sayang. Mungkin di antara guru-guru anak kita dari kelas 1 sampai kelas 6, apakah mereka ingin mendapatkan kasih sayang kita? Sehingga kita harus upayakan tahu kebutuhan dasar manusia. Kalau luka hidup mereka biasa saja sebagainya, tapi maka berapa pada saat pembelajaran mereka usil, mereka dan sebagainya, maka mereka kasih sayangnya tidak ada dari orang tua, dari guru dan lain sebagainya. Sehingga kita perlu mentelaah agar mereka bisa bisa membudayakan hal-hal yang positif di sekolah. Kemudian kebutuhan kebebasan, ini yang sudah sering kita alami. Anak-anak merasa ini tidak diatur, mereka tidak ingin agar sifat-sifat dan sebagainya. Mereka bebas berdaya di dalam kelas maupun di luar kelas, di sekolahan, dan mungkin ingin bebas. Tapi biar bagaimanapun kebebasan ini harus kita kontrol. Kita posisinya di mana tadi, pemantau, ataukah di manajer, ataukah di penghukum, ataukah dibuat bersalah. Kamu sudah diberi seperti ini tuh, malah sudah tak biaya, sudah apa sekolah hanya lari-lari padahal dia ingin bebas saja, karena dia kebutuhan dasar manusia memang kebebasan. Dia itu adalah kesenangan, punya kepuasan pribadi. Kesenangannya dia tadi senang musim ini jadi bagian dari kesenangan, bahwa dia ingin menyenangkan diri sendiri dengan cara musim pada kemenangan. Makanya kita harus telusuri dari situ, kita telusuri sehingga ada solusi untuk bisa menangani permasalahan yang ada. Walaupun dalam praktek perlu ada kolaborasi kita serta kita sendiri, sehingga dia yang saja adalah kebutuhan penguasaan. Bukan penguasaan ini artinya dia ingin merasa menjadi seorang pemimpin, dia ingin merasa menjadi yang dihargai paling hebat di sini. Dia ingin menguasai, sehingga ada anak yang kadang harus di kelompoknya harus saya yang di depan, saya harus tampil. Ada anak yang selalu tunjuk dan sebagainya, dia punya kebutuhan ingin menguasai. Tapi tidak semua anak juga ada anak inginnya dikuasai seperti dan makanya kita untuk bisa membudayakan positif, kita harus mengidentifikasi apa sih motivasi mereka dengan melihat dari 5 kebutuhan dasarnya. Apa hanya karena kebutuhan hidup, apakah hanya ingin disayang, apa ingin melakukan kebebasan, nanti ya nanti baru masih nanti setelah istirahat saja ya, nanti bebas mau jajan mau apa silahkan. Ini masih jadi kita ini perlu ditelusuri. Udah tidak untuk kesenangan dan juga ingin menguasai orang lain atau penguasaan. Kemudian yang seterusnya untuk bisa membudayakan positif, setelah kita tahu kebutuhan dasarnya, baru kita beralih pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yang harus awal kita buat. Nanti arahnya ke sini nanti setelah kita tahu pemahaman bahwa kita punya posisi di sini, bahwa budaya fisik yang secara kedatangan dan sebagainya, maka untuk bisa mewujudkannya kita harus diawali dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas di sini adalah guru berperan dalam terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas atas dasar kesepakatan warga sekolah yang minimal di kelasnya. Ada perbedaan dalam kesepakatan dan keyakinan. Kalau kesepakatan jadi aturan-aturan yang mereka ingin apa? Contoh kesepakatan kelas di sini. Kesepakatan kelas dapat berupa datang tepat waktu, ini namanya kesepakatan kelas. Kemudian melaksanakan piket kelas, menjaga kebersihan lingkungan,
berpakaian seragam dan rapi, hormat pada guru, berdoa. Ini bagian-bagian kesepakatan yang pernah kita praktekkan pada saat itu apa yang ditulis keyakinan. Jadi mereka menulis sendiri. Bila betul pada saat kita mau awal pelajaran, kita buat kesepakatan kelas dulu. Apa yang mereka inginkan di sini? Saya ingin semuanya tepat waktu, ditulis di tulisan tanggal itu dipajang dan diketahui oleh kelas. Udah sepakatan kelas yang ada di sekolah di sini sesuai dengan tata tertib yang ada. Namanya kesepakatan sekolah yang menjadi tata tertib kita dan harus dipajang sehingga ditempel di tembok atau dimanapun untuk bisa diketahui. Karena sepakatan kelas ini untuk menjadi bagian dari budaya positif untuk diingatkan. Ini harus supaya langkah ini harus jauh dari pertama ajaran baru, harus ada kesepakatan kelas. Dan keyakinan kelas ini dari keyakinan yang ini dibagikan tadi. Contoh keyakinan kelas adalah disiplin. Ternyata datang tepat waktu itu mereka meyakini ini untuk kedisiplinan. Kemudian mandiri, pada saat mereka melaksanakan piket kelas, anak-anak ingin mandiri untuk membersihkan kelasnya. Kemudian bertanggung jawab, tadi seperti juga piket kelas, jaga kebersihan lingkungan, dia juga ini bertanggung jawab. Kemudian saling menghormati, ini pada saat hormat pada guru. Kemudian menjaga kebersihan, tadi ada menjaga kebersihan lingkungan. Itu namanya keyakinan kelas. Dan seterusnya setelah kita punya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, tetap nanti ada yang mesti ada pelanggaran-pelanggaran dan lain sebagainya. Dan untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang ada, kita ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi dalam menciptakan kondisi untuk memperbaiki sarana agar kembali pada kelompok dan karakter yang lebih kuat. Di sini ada 3 langkah diurut dari yang pertama dalam menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Yang pertama menstabilkan identitas, ini bagian yang pertama yaitu menjadikan seseorang agar tidak down mentalnya atau tidak merasa kuat bersalah seterusnya, sehingga menstabilkan dengan tadi misalkan mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini dan sebagainya. Menstabilkan jiwa anak dalam rangka agar anak tidak down mentalnya. Contohnya banyak kata-kata yang kita sampaikan berdosa itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga melakukan salah seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak itu tertarik cari apa yang salah, terbaik mencari dari sosial ini. Kamu berhak merasa begitu. Apa kamu sedang mencari teman yang baik dibuat diri sendiri dan sebagainya. Itu stabilkan jiwa. Kemudian baru diteruskan dengan validasi tindakan yang salah. Setelah melanggar tadi, kita validasi tindakan yang salah tersebut dengan cara contohnya kata-kata yang kita sampaikan kepada anak untuk melakukan tindak validasinya adalah padahal kamu bisa melakukannya lebih baik dari yang ini, dari yang ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu yang sering kita sampaikan. Ini di antara yang harus kita upayakan kalimat ini, yaitu menanyakan alasannya mengapa kamu bertindak seperti itu. Yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Ini keyakinan tadi yang sudah disepakati. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai yang telah kita sepakati? Apa yang telah kamu langgar setelah kamu melakukan kesalahan? Jadi kita dudukan dari awal, distabilkan bahwa memang manusia tidak sempurna, manusia pasti pernah bersalah, distabilkan. Kemudian kita tahu, tapi menurut kamu Pak Guru percaya bahwa kamu pasti bisa ada alasannya. Sebab Pak Guru ingin tahu apa alasan kamu berbuat seperti itu pada teman kamu. Menanyakan keyakinan baru dari situ
kita upayakan untuk bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan ini. Jadi di sini ada beberapa tahapan yang tadi disampaikan oleh dari awal, bahwa dalam budaya positif ini diharapkan kita bisa punya disiplin positif, kemudian tahu ilmu motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, dan pada posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas atau sekolah, dan muaranya adalah segitiga kreativisme bisa diterapkan sehingga kita juga berkomitmen untuk bisa melakukan ini. Harus ada program jelas. Yang pertama kita harus punya program, kemudian yang kedua punya komitmen, terus ada bidang konsistensi, dan juga adalah kolaborasi. Ini diantara yang dilakukan untuk bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Demikian pemaparan dari kami berkaitan dengan budaya positif di sini. Mudah-mudahan memberi gambaran dan pemahaman pada panjenengan semua. Mohon panjenengan barangkali ada yang mau disampaikan, ditanyakan, dipersilakan. Baik anak, sekarang setelah kita tadi Pak Guru berikan penjelasan berkaitan dengan hal-hal yang kita inginkan di kelas ini, begitu Pak Guru ingin mengajak kalian berdiskusi, saling memberi masukan, dan saling menanggapi untuk menyampaikan. Nanti Pak Guru minta kalian tuliskan di kertas, ini Pak Guru sudah siapkan kertas untuk menuliskan kesepakatan apa yang ingin kita jalankan di kelas ini. Nanti setelah kalian tulis, nanti langsung kalian tempelkan di bagian yang ini. Aku sudah pasang wajah untuk kesepakatan kelas. Kalau memang itu baik dan bisa dijalankan, mari kita setuju menjadi kesepakatan kelas kita bersama. Siap ya? Siap. Sudah, silakan langsung ditempel di bagian kertas ini yang berjudul kesepakatan kelas. Sudah ada yang kita tulis? Kesepakatan kelas dulu. Kelas kita mau seperti apa? Kita mau apa di sini dijalankan bersama-sama. Nah ya sudah, silakan ditulis kita. Beda ya tadi. Ini Pak Guru sudah apa dua kertas, ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas. Yang kita sepakati adalah kesepakatan hal-hal yang kita ingin jalankan bersama. Silakan langsung kita bersama saja. Yang sudah, silakan untuk menuliskan di kertas, kemudian ditempelkan. Nanti Pak Guru juga minta salah satu teman untuk bisa membacakan apa kesepakatan hal-hal yang diinginkan dari teman-teman untuk kita sepakati bersama. Nah, di sini berarti ada 11 baru 4, berarti 7 lagi. Silakan. Di bawahnya nggak apa-apa biar oke yang lain. Biar Pak semua bisa menuliskan, mengungkapkan hal-hal yang kita inginkan untuk dijalankan di kelas ini, dan mudah-mudahan nanti terbiasa untuk kita jalankan atau membudaya. Untuk Mas yang berat itu dan dibantu untuk membacakannya. Sekaligus kita apa? Sepakati ya, kita pakai jadi sepakati apa tidak ya? Yang pertama pesan jalankan tiket sesuai jadwal. Yang pertama ada teman yang menyampaikan menjalankan kita sesuai jadwal.
Positif apa tidak? Positif. Baik apa tidak? Disepakati apa tidak? Disepakati. Oke. Kemudian yang kedua, Pak Guru contoh saja yang disepakati ya. Memakai seragam sekolah sesuai kata D-nya V, kita sepakati. Memakai seragam sekolah yang sudah disepakati, sudah diatur kata kita. Baik apa tidak? Baik. Disepakati apa tidak? Disepakati. Oke. Sudah ada lebih kasih Bapak. Bermain di luar kelas saat istirahat. Baik atau tidak? Ya kan? Bisa dilaksanakan? Bisa disepakati? Bisa. Kita sepakati. Contoh aja ya. Dari sekian ini, contoh menjalankan piket sesuai jadwal. Menjalankan piket sesuai jadwal. Kira-kira ada nilai apa di situ? Ada nilai tanggung jawab. Betul? Iya ya? Ada nilai tanggung jawab harus melaksanakan keyakinan. Nah, supaya asas disebutkan luar biasa. Itu dari sini langsung. Tadi apa? Tanggung jawab.